Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai Allah, sepanjang sejarah umat Islam, Masjid Al-Aqsa menjadi simbol kebesaran umat Islam. Masjid Al-Aqsa dan tanah di sekitarnya adalah tanah yang diberkahi. Sebuah situs suci di atas muka bumi yang wajib dijaga kesuciannya oleh umat Islam. Masjid kedua yang dibangun di muka bumi ini memiliki peran sentral dalam perkembangan peradaban manusia. Karena sejak dahulu Masjid Al-Aqsa menjadi tempat tersebarnya syiar-syiar para nabi utusan Allah. Masjid Al-Aqsa berada di kota Yerusalem, sebuah kota yang menyaksikan begitu banyak nabi yang Allah utus untuk berdakwah. Sebuah kota yang menyediakan air yang diminum oleh para nabi utusan Allah, udara yang mereka hirup, dan tanah tempat mereka berpijak dan merebahkan tubuh mereka yang mulia. Masjid Al-Aqsa adalah salah satu di antara 3 masjid mulia yang memiliki keutamaan besar bagi umat Islam. Keutamaan tersebut langsung dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat-ayat Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW dalam sabda-sabdanya. Tidak boleh bersengaja melakukan suatu perjalanan untuk beribadah kecuali menuju 3 masjid: Masjidil Haram di Mekah, dan Masjidku atau Masjid An-Nabawi di Madinah, dan Masjid Al-Aqsa di Palestina. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Namun patut disayangkan, dari ketiga masjid yang dianjurkan ini, Masjid Al-Aqsa lah yang hari ini sering dilupakan oleh umat Islam untuk dikunjungi. Bukan tanpa alasan, saat ini Masjid Al-Aqsa dalam pengawasan dan penjagaan ketat tentara penjajah Israel. Umat Islam sebagai pemilik Masjid Al-Aqsa kini tidak bisa beraktivitas bebas di masjid penuh berkah ini. Sahabat yang dicintai Allah, subhanallah, betapa bahagianya ketika pagi hari begini bisa menghirup oksigen dan udara sejuk di seputaran area Masjidil Aqsa. Kebahagiaan yang luar biasa. Dan lebih bahagia lagi ketika datang ke sini kita bisa mengambil banyak hikmah. Salah satunya adalah hikmah dari komplek Masjidil Aqsa ini. Di belakang saya ada Jami Al-Aqsa, ya, yang saat ini digunakan untuk sholat berjamaah di sini. Komplek ini komplek yang begitu luas, dan komplek ini adalah komplek yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah maklumatkan itu dalam firman-Nya di dalam surah Al-Isra bahwa tanah ini merupakan tanah yang diberkahi. Tetapi mungkin keadaannya sekarang kalau kita lihat, ya, tanah ini merupakan tanah yang bisa dikatakan dijajah oleh Israel. Penduduknya tidak semudah bayangan orang-orang, ya. Kalau seandainya dia bebas, itu kan dia bisa mencari nafkah dengan bebas, dia bisa hidup dengan bebas, mudah, tidak ada yang menekan. Penduduk seputaran Masjidil Aqsa kala ini mungkin tertekan, ya, dengan penindasan yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Tetapi kita perlu tahu bahwa dahulu sebelum pendudukan ini, Baitul Maqdis ini merupakan negeri yang makmur, luar biasa, bebas, kebaikan ada di mana-mana, bahkan kejayaan Islam itu simbolnya ada di tempat ini, gitu. Kalau kita kaitkan dengan makna berkah, ya, ini nampaknya, ya, seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ingin mengajarkan kepada kita, gitu, bahwa inilah berkah, gitu. Tanah ini tetap berkah. Walaupun saat ini sedang dijajah, berkah tanah ini. Dulu pernah makmur, berkah tanah ini. Artinya, namanya keberkahan itu tidak harus tergantung kepada nominal duniawi. Kebanyakan dari kita mengatakan bahwa kalau seandainya kita berkah itu kalau kita punya duit banyak, kalau kita bahagia, kalau kita keluarga itu sukses dan lain sebagainya, menurut kacamata dunia saja. Tidak, bukan itu berkah. Berkah itu adalah ketika orang itu dengan apapun yang Allah berikan kepada dia, baik itu kebahagiaan atau mungkin kesedihan, tapi yang Allah berikan itu bisa membuat dia lebih dekat kepada Allah, lebih meningkatkan ketakwaan dia kepada Allah. Itulah berkah. Maka tidak mengurangi keberkahan tanah ini walaupun tanah ini saat ini sedang dijajah oleh Israel. Allah ingin mengajarkan kepada kita, kalau seandainya saat ini mungkin kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terpenting itu bukan hanya fokus pada ujiannya, bagaimana ujian itu membuat kita sedih, tidak. Tetapi fokus kita bagaimana ujian ini tetap memberikan keberkahan kepada kita. Kalau seandainya kita mampu, maka insya Allah kita akan terus mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Dan inilah poros surga.
Sejarah penting Masjid Al-Aqsa dalam Islam juga mendapatkan penekanan lebih lanjut. Karena ketika sholat, umat Islam pernah berkiblat ke arah Al-Aqsa. Kompleks Masjid Al-Aqsa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kiblat buat umat Islam sejak perintah sholat diperlakukan. Dulu kami sholat bersama Rasulullah SAW selama 16 bulan atau 17 bulan menghadap ke Baitul Maqdis. Lalu setelah itu, kami sholat beralih menghadap Ka'bah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perintah menghadap Masjidil Haram dalam sholat baru datang 17 bulan kemudian setelah Rasulullah melakukan hijrah. Sungguh kami melihat wajahmu Muhammad sering menengadah ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil tahu bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 144. Sejak saat itu hingga kini, kiblat sholat umat Islam berubah ke Ka'bah. Manfaat lain dari pengalihan kiblat adalah untuk memisahkan antara orang-orang yang munafik dengan Muslim yang sejati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan menjadi kiblatmu, agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang." Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Sahabat yang dicintai Allah, alhamdulillah saat ini suasana dari maghrib menjelang ke isya. Sebentar lagi insya Allah adzan isya akan dikumandangkan di Jami Al-Aqsa. Saat ini saya sedang berada di Jami Al-Aqsa, salah satu bangunan yang digunakan untuk sholat berjamaah di komplek Masjidil Aqsa. Ya. Dan subhanallah kalau kita lihat di sini, di belakang dari Jami Aqsa ini adalah kiblat pertama. Ya, bangunan utama yang dijadikan kiblat pertama dulu umat Islam selama kurang lebih 17 bulan. Ya. Lalu selama itu ketika Nabi SAW berhijrah, Nabi selalu mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kiblat itu dipindah dari Masjidil Aqsa menuju ke Ka'bah. Ya. Dan kalau kita lihat, bukan Nabi SAW tidak suka dengan Masjidil Aqsa, tidak. Akan tetapi Nabi SAW mengetahui betul bahwa Masjidil Aqsa ini merupakan kiblat dari orang-orang Yahudi. Dan ketika Nabi di sana selalu dihina oleh orang-orang Yahudi, maka Nabi mohon agar bisa menyelisihi mereka di dalam kiblat. Dan ini mengandung pelajaran penting ya. Bagaimana kita di dalam kehidupan beragama, Nabi SAW sudah mencontohkan gitu bahwa agama ini tidak boleh ikut-ikutan ya. Bahkan Rasul SAW menegaskan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang dia itu mungkin mencoba untuk meniru-niru keadaan satu kaum, kegiatan satu kaum, ya, maka mereka termasuk bahagian daripada kaum tersebut. Nauzubillah min dzalik. Pesan yang luar biasa dari Jami Al-Aqsa ini, mari kita sebagai muslim harus memiliki ciri khas kita sebagai seorang muslim, dan kita harus bangga dengan ciri khas kita sebagai seorang muslim yang sudah disampaikan oleh Nabi SAW. Jangan sampai kita merasa terhina dengan ciri khas kita sebagai seorang muslim. Insya Allah kebanggaan kita dengan ciri khas kita sebagai seorang muslim itu yang akan membawa kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah poros surga. Sahabat yang dicintai Allah, di kompleks Al-Aqsa ini lazim kita jumpai berbagai jenis burung yang berkeliaran bebas, tak terkecuali burung gagak. Sebagaimana kita ketahui, peristiwa pembunuhan manusia pertama kali adalah antara dua anak Nabi Adam alaihissalam, Qabil dan Habil. Ketika Habil membunuh Habil karena tipu muslihat iblis laknatullah yang menyusup rasa iri, dengki dan hasut kepada Nabi Adam dan seluruh keturunannya. Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya Qabil bagaimana seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Berkata Qabil, "Aduhai celaka aku,
Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini? Lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini. Karena itu, jadilah dia seorang di antara orang-orang yang menyesal. Quran Surat Al-Maidah ayat 31. Namun sayang, tidak sedikit manusia di zaman modern ini mengkait-kaitkan kehadiran dan suara burung gagak dengan mitos tanpa dalil ataupun suatu ramalan. Seringkali orang beranggapan hadirnya burung gagak adalah pertanda kesialan yang akan datang menghampiri orang tersebut. Kemunculan burung gagak hitam acap kali dihubung-hubungkan dengan adanya kematian ataupun pertanda sebuah pesan akan datangnya berita kematian. Allah melarang umat Islam percaya pada ramalan apapun bentuknya dan percaya pada suatu ramalan hukumnya haram. Allah SWT berfirman, "Katakanlah Muhammad, tidak ada sesuatu pun di langit dan bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah, dan mereka tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan." Quran Surat An-Naml ayat 65. Sahabat yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita sedang di pagi hari begini ya, berada di pelataran Masjidil Aqsa, kita akan menjumpai banyak sekali ya burung-burung gagak yang mungkin berseliweran. Ada yang di bawah, ada yang di atas, ada yang mendapatkan makanan dan lain sebagainya. Dan kalau saya mendengar suara burung gagak ini ataupun melihat burung gagak ini, teringat ya, kebanyakan ya dari kita itu menjadikan burung gagak ini sebagai mitos ya. Kalau seandainya ada burung gagak maka akan terjadi sesuatu atau tidak terjadi sesuatu. Atau kalau seandainya ada suara burung gagak maka akan terjadi sesuatu atau tidak terjadi sesuatu ya. Nah, ini kita perlu ketahui bahwa ini sesuatu yang dilarang di dalam agama kita. Kenapa? Karena ini termasuk bahagian daripada tatayur ya. Apa itu tatayur? Tatayur itu ketika menjadikan burung ya seperti ini ya, itu ada di antara burung-burung darah itu ada burung gagak di tengah begitu itu ya. Nah, itu suara burung gagak ataupun kehadiran burung gagak ini dijadikan perlambang A, B, dan C. Ini termasuk bahagian daripada tatayur. Karena dulu orang-orang jahiliyah itu, mereka itu percaya dengan burung. Kalau seandainya dia itu misalkan ingin melaksanakan pernikahan, maka diterbangkan dulu itu burung. Kalau seandainya burungnya ke kanan, maka jadi pernikahan. Kalau ke kiri, tidak jadi pernikahan. Ingin melaksanakan perdagangan, dia terbangkan dulu burung. Kalau burungnya ke kanan, maka dia jadi dagang. Kalau ke kiri, dia nggak jadi dagang. Subhanallah ya. Hal seperti ini itu adalah hal yang dilarang. Karena apa? Menyandarkan takdir kepada burung ya, tidak diperbolehkan. Jadi suara burung gagak, apapun bentuk suaranya ya, apakah dia menyeramkan ataukah dia menakutkan, dan bentuknya ini tidak melambangkan A, B atau C dari kehidupan kita. Karena takdir kita yang menentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita yakin terhadap ini semua, maka insya Allah akidah kita terlindungi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan akidah kita ini yang baik akan mendukung, memberikan yang terbaik untuk hamba-hambanya yang baik. Dan inilah poros syurga. Gimana Pak Mufni? 2 hari di sini sehat? Sehat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Usia berapa Pak Mufni? Baru 82 tahun. Masya Allah, 82 tahun nih. Iya. Tapi tetap semangat ya ke sini ya. Insya Allah. Kan rata-rata orang kalau ke sini takut Pak Mufni. Iya. Kenapa? Apa yang buat Pak Mufni di usia 82 tahun kok semangat main ke sini? Ingat atau ziarah ke sini? Ingin semasa di masjid Aqsa. Apa yang mau dilakukan di Masjidil Aqsa? Kan kita lihat dulu Ya. kita mau masuk aja diperiksa bahkan dengan tondokan senjata. Kok masih berani? Ya, suatu kebetulan Tuhan menentukan diri. Masya Allah. Jadi nggak ada yang ditakuti kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ya. Tapi waktu masuk pemeriksaan nggak ada masalah. Enggak, jadi saya silakan ya. Masya Allah. Sangkanya Nggak ada takut-takut. Memancing dia sangkanya. Oh iya. Sahabat yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah ini dengan Pak Mufni ya, usia 82 tahun bayangkan. Tetapi beliau tidak ada rasa takut sedikit pun ketika harus menginjakkan tanah di tanah yang berkah ini. Tanah Al-Aqsa ya. Hanya satu keinginan beliau bisa mendapatkan rahmat Allah di usia beliau yang sudah senja. Ya, bagaimana beliau bisa mengisi waktunya semuanya dengan ibadah kepada Allah sehingga Allah ridho. Ongkos bagi beliau tidak menjadi soal. Karena kalau dibandingkan dengan nikmat Allah yang sudah diberikan kepada beliau jauh lebih banyak. Dan
kesulitan yang ada dan lain sebagainya, dengan semangat yang ada pada beliau, kesulitan itu menjadi kecil. Mudah-mudahan pelajaran ini bisa kita ambil dari Pak Mufni, sehingga kita yang mungkin lebih muda dari beliau tetap menjaga semangat untuk bisa hadir merasakan kenikmatan ibadah di Masjidil Aqsa ini. Dan inilah poros surga. Sahabat yang dicintai Allah, berbicara tentang Palestina tidak bisa lepas dari keberkahan yang menyelimutinya. Palestina adalah tanah pilihan. Allah SWT telah menetapkan keberkahan bagi tanah Palestina, tanah yang juga termasuk bagian dari Syam. Keberkahan Palestina karena menjadi tempat hijrah Nabi Ibrahim alaihissalam, tempat singgah Nabi Muhammad SAW ketika menjalankan Isra Mi'raj, dan tempat dakwah para nabi. Dakwah yang membawa misi agama tauhid, dan juga lantaran keberadaan Masjid Al-Aqsa di tanah Palestina yang penuh berkah. Allah mentakdirkan Palestina sebagai tanah risalah para nabi dan peradaban manusia. Palestina adalah negeri para nabi. Dari 25 nabi dan rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran, 15 diantaranya ada di Palestina. Sahabat yang dicintai Allah, menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita sebagai umat Islam untuk memuliakan, mensucikan dan mengambil keberkahan Palestina, di mana di dalamnya terdapat Masjid Al-Aqsa. Sahabat yang dicintai Allah, di belakang kita terhampar bangunan megah dari Masjidil Aqsa. 144 hektar bangunan Masjidil Aqsa, dari ujung sana itu yang ada tembok benteng terus sampai ke Jami Al-Aqsa di sini. Ini tanah yang luar biasa diberkahi, ya. Tanah para nabi. Dan kalau kita lihat, Nabi SAW ketika Isra, beliau dibawa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tanah yang penuh dengan keberkahan. Kenapa Nabi Muhammad SAW dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Tidak langsung saja dari Masjidil Haram langsung ke Sidratul Muntaha. Ternyata kalau kita lihat, Isra dan Mi'raj itu terjadi setelah Amul Huzn. Setelah Nabi SAW di tahun kesedihan itu diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan berbagai macam bentuk ujian. Lalu ternyata setelah ujian itu Allah Subhanahu Wa Taala berikan hadiah Isra dan Mi'raj. Ini hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi perjalanan Isra. Pertanyaannya, kenapa tidak langsung? Kenapa harus Isra? Nabi saat itu sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ujian yang luar biasa berat sekali, yang membuat beliau sedih. Karena supaya beliau itu tidak merasa sendiri, dan Allah ingin memberitahu kepada Nabi bahwa sebelum Nabi Muhammad itu ada Nabi yang sudah bercucuran darah dan lain sebagainya, maka Nabi dibawa ke sini. Ketika di sini secara tidak langsung diajarkan, kalau seandainya engkau wahai Muhammad sudah bercucuran darah, maka tanah ini menjadi saksi cucuran darah para nabi sebelummu. Kalau seandainya engkau bercucuran air mata, maka tanah ini menjadi saksi cucuran air mata nabi sebelummu. Kamu tidak sendiri. Kuatkan mentalmu untuk berjuang di jalan dakwah. Kalau itu buat nabi, maka ini pun menjadi cerminan buat kita. Kalau seandainya saat ini kita berusaha berdakwah buat keluarga kita, buat orang lain, buat masyarakat dan tetangga kita, kalau seandainya kita sampai bercucuran darah, meneteskan air mata, kita bukan sendirian jalan di jalan ini. Para nabi sudah pernah meneteskan darahnya di sana, bercucuran air mata, berjuang untuk agama Allah. Dan sekarang kita lihat, tetesan darah mereka, cucuran air mata mereka membuat mereka mulia di sisi Allah. Semoga semua keringat yang kita perjuangkan, kita keluarkan untuk berjuang di jalan Allah ini bisa mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita bisa menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah poros surga. Sahabat yang dicintai Allah, bersafar ke Palestina, tidak lupa kita singgah di kota Jericho. Di kota ini, kita dapat menjumpai makom Nabi Musa alaihissalam. Komplek makom ini merupakan salah satu tempat di mana Nabi Musa pernah singgah di Palestina. Kisah Nabi Musa alaihissalam di tanah Palestina bermula ketika Nabi Musa bersama pengikutnya hijrah dari Mesir. Lalu aku lari meninggalkan kamu ketika aku takut kepadamu. Kemudian Tuhanku memberikan kepadaku ilmu, serta Dia menjadikanku salah seorang di antara Rasul-Rasul. Quran Surat Asy-Syura ayat 21. Setelah selamat dari kejaran Fir'aun,
Nabi Musa alaihissalam memimpin Bani Israel melanjutkan perjalanan. Tujuan mereka adalah Kanaan atau Palestina. Sampai di kaki Gunung Sinai, Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada kaumnya bahwa ia akan pergi ke puncak Sinai untuk menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa menitipkan kaumnya kepada Nabi Harun alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam berada di puncak Sinai selama 40 hari. Nabi Musa alaihissalam membawa kitab Taurat sebagai pedoman hidup kaumnya. Kemudian Nabi Musa memimpin kaumnya melanjutkan perjalanan menuju tanah yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, tanah Kanaan atau Palestina. Hai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu. Quran Surat Al-Maidah ayat 21. Sahabat yang dicintai Allah, alhamdulillah saat ini saya berada di salah satu tempat ya di daerah Palestina yang diyakini oleh penduduk sekitar bahwa tempat ini dulu pernah Nabi Musa alaihissalam bertempat di sini ya. Maka di sini dibangun bangunan dan bangunan ini disebut dengan makam Nabi Musa. Kalau seandainya kita berbicara tentang Nabi Musa akan banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapatkan ya, karena memang Nabi Musa ini nabi yang mulia gitu. Salah satunya adalah Nabi Musa ini memiliki musuh yang bernama Fir'aun. Ketika kita berbicara Fir'aun ya, kita semua pasti tahu siapa Fir'aun. Bagaimana membangkangnya Fir'aun, betapa durhakanya Fir'aun terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Fir'aun mengatakan kepada Haman kala itu minta dibangunkan bangunan yang bisa mencapai Tuhannya Musa. Saya kira tidak ada yang makhluk yang membangkang seperti Fir'aun ini. Tetapi ada sesuatu yang luar biasa ya. Ketika kita tahu Fir'aun yang begitu kerasnya, tapi Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Nabi Musa untuk mendakwahi dia. Bahkan kalimatnya itu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa, faqula lahu qaulal layyina. Ketika kamu dakwah kepada dia, maka dakwahlah dengan perkataan-perkataan yang lembut, perkataan-perkataan yang baik. Kenapa? La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan nih orang nih, mudah-mudahan Fir'aun ini dia bisa mengingat Allah atau dia setidaknya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dilakukan oleh Nabi Musa. Bagaimana tahap-tahapan dakwah itu dilakukan pelan-pelan, baik-baik dengan penuh kesabaran. Walaupun akhirnya kita pun sama-sama tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak berikan hidayah kepada Fir'aun. Tetapi yang kita lihat di sini, Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa Fir'aun tidak akan mungkin mendapatkan hidayah. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa untuk mendakwahi Fir'aun? Di sini kita bisa ambil ibrah dan hikmah bahwa yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hasilnya, tetapi yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah prosesnya. Jadi kalau seandainya saat ini ya, mungkin ada di antara kita ya yang orang terdekatnya belum mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah putus asa untuk terus mendakwahkan dia, karena insya Allah dengan usaha itu kita akan mendapatkan kebaikan di antara dua kebaikan. Dia akan mendapatkan kebaikan dan hidayah dari Allah, atau kalau seandainya dia tidak mendapatkan hidayah dari Allah, kita yang akan mendapatkan kebaikan karena kita mendakwahi dia. Begitu juga kalau seandainya kita rasa kita punya hajat yang baik saat ini. Ini baik dunia dan akhirat ya Allah. Saya akan usahakan. Kita usahakan saja. Karena kalau seandainya kita sudah berusaha, kita akan dapat dua di antara dua kebaikan. Satu, kebaikan itu akan terrealisir. Atau kalau seandainya kebaikan itu tidak terrealisir, dengan proses kita melaksanakan itu, Allah pun sudah menilai proses itu dengan sebuah kebaikan. Dan inilah poros syurga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai Allah, sepanjang sejarah umat Islam, Masjid Al-Aqsa menjadi simbol kebesaran umat Islam. Masjid Al-Aqsa dan tanah di sekitarnya adalah tanah yang diberkahi. Sebuah situs suci di atas muka bumi yang wajib dijaga kesuciannya oleh umat Islam. Masjid kedua yang dibangun di muka bumi ini memiliki peran sentral dalam perkembangan peradaban manusia. Karena sejak dahulu Masjid Al-Aqsa menjadi tempat tersebarnya syiar-syiar para nabi utusan Allah. Masjid Al-Aqsa berada di kota Yerusalem, sebuah kota yang menyaksikan begitu banyak nabi yang Allah utus untuk berdakwah. Sebuah kota yang menyediakan air yang diminum oleh para nabi utusan Allah, udara yang mereka hirup,
dan tanah tempat mereka berpijak dan merebahkan tubuh mereka yang mulia. Masjid Al-Aqsa adalah salah satu di antara 3 masjid mulia yang memiliki keutamaan besar bagi umat Islam. Keutamaan tersebut langsung dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Nabi Muhammad SAW dalam sabda-sabdanya. Tidak boleh bersengaja melakukan suatu perjalanan untuk beribadah kecuali menuju 3 masjid, Masjidil Haram di Mekah dan Masjidku atau Masjid An-Nabawi di Madinah dan Masjid Al-Aqsa di Palestina. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Namun patut disayangkan dari ketiga masjid yang dianjurkan ini, Masjid Al-Aqsa lah yang hari ini sering dilupakan oleh umat Islam untuk dikunjungi. Bukan tanpa alasan, saat ini Masjid Al-Aqsa dalam pengawasan dan penjagaan ketat tentara penjajah Israel. Umat Islam sebagai pemilik Masjid Al-Aqsa kini tidak bisa beraktivitas bebas di masjid penuh berkah ini. Sahabat yang dicintai Allah, subhanallah, betapa bahagianya ketika pagi hari begini bisa menghirup oksigen dan udara sejuk di seputaran area Masjidil Aqsa. Kebahagiaan yang luar biasa. Dan lebih bahagia lagi ketika datang ke sini kita bisa mengambil banyak hikmah. Salah satunya adalah hikmah dari komplek Masjidil Aqsa ini. Di belakang saya ada Jami Al-Aqsa ya, yang saat ini digunakan untuk sholat berjamaah di sini. Komplek ini komplek yang begitu luas, dan komplek ini adalah komplek yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala sudah maklumatkan itu dalam firman-Nya di dalam surah Al-Isra bahwa tanah ini merupakan tanah yang diberkahi. Tetapi mungkin keadaannya sekarang kalau kita lihat ya, tanah ini merupakan tanah yang bisa dikatakan dijajah oleh Israel. Penduduknya tidak semudah bayangan orang-orang ya. Kalau seandainya dia bebas itu kan dia bisa mencari nafkah dengan bebas, dia bisa hidup dengan bebas, mudah, tidak ada yang menekan. Penduduk seputaran Masjidil Aqsa kala ini mungkin tertekan ya, dengan penindasan yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Tetapi kita perlu tahu bahwa dahulu sebelum pendudukan ini, Baitul Maqdis ini merupakan negeri yang makmur, luar biasa, bebas, kebaikan ada di mana-mana, bahkan kejayaan Islam itu simbolnya ada di tempat ini gitu. Kalau kita kaitkan dengan makna berkah ya, ini nampaknya ya, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala juga ingin mengajarkan kepada kita gitu, bahwa inilah berkah gitu. Tanah ini tetap berkah. Walaupun saat ini sedang dijajah, berkah tanah ini. Dulu pernah makmur, berkah tanah ini. Artinya, namanya keberkahan itu tidak harus tergantung kepada nominal duniawi. Kebanyakan dari kita mengatakan bahwa kalau seandainya kita berkah itu kalau kita punya duit banyak, kalau kita bahagia, kalau kita keluarga itu sukses dan lain sebagainya, menurut kacamata dunia saja. Tidak, bukan itu berkah. Berkah itu adalah ketika orang itu dengan apapun yang Allah berikan kepada dia, baik itu kebahagiaan atau mungkin kesedihan, tapi yang Allah berikan itu bisa membuat dia lebih dekat kepada Allah, lebih meningkatkan ketakwaan dia kepada Allah. Itulah berkah. Maka tidak mengurangi keberkahan tanah ini walaupun tanah ini saat ini sedang dijajah oleh Israel. Allah ingin mengajarkan kepada kita, kalau seandainya saat ini mungkin kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terpenting itu bukan hanya fokus pada ujiannya, bagaimana ujian itu membuat kita sedih, tidak. Tetapi fokus kita bagaimana ujian ini tetap memberikan keberkahan kepada kita. Kalau seandainya kita mampu, maka insya Allah kita akan terus mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Dan inilah poros surga. Sejarah penting Masjid Al-Aqsa dalam Islam juga mendapatkan penekanan lebih lanjut. Karena ketika sholat, umat Islam pernah berkiblat ke arah Al-Aqsa. Kompleks Masjid Al-Aqsa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kiblat buat umat Islam sejak perintah sholat diperlakukan. Dulu kami sholat bersama Rasulullah SAW selama 16 bulan atau 17 bulan menghadap ke Baitul Maqdis. Lalu setelah itu, kami sholat beralih menghadap Ka'bah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perintah menghadap Masjidil Haram dalam sholat baru datang 17 bulan kemudian setelah Rasulullah melakukan hijrah. Sungguh kami melihat wajahmu Muhammad sering menengadah ke langit.
maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil tahu bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 144. Sejak saat itu hingga kini, kiblat sholat umat Islam berubah ke Ka'bah. Manfaat lain dari pengalihan kiblat adalah untuk memisahkan antara orang-orang yang munafik dengan muslim yang sejati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan menjadi kiblatmu, agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang." Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Sahabat yang dicintai Allah, alhamdulillah saat ini suasana dari maghrib menjelang ke isya. Sebentar lagi insya Allah adzan isya akan dikumandangkan di Jami Al-Aqsa. Saat ini saya sedang berada di Jami Al-Aqsa, salah satu bangunan yang digunakan untuk sholat berjamaah di komplek Masjidil Aqsa. Ya. Dan subhanallah kalau kita lihat di sini, di belakang dari Jami Aqsa ini adalah kiblat pertama. Ya, bangunan utama yang dijadikan kiblat pertama dulu umat Islam selama kurang lebih 17 bulan. Ya. Lalu selama itu ketika Nabi SAW berhijrah, Nabi selalu mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kiblat itu dipindah dari Masjidil Aqsa menuju ke Ka'bah. Ya. Dan kalau kita lihat, bukan Nabi SAW tidak suka dengan Masjidil Aqsa, tidak. Akan tetapi Nabi SAW mengetahui betul bahwa Masjidil Aqsa ini merupakan kiblat dari orang-orang Yahudi. Dan ketika Nabi di sana selalu dihina oleh orang-orang Yahudi, maka Nabi mohon agar bisa menyelisihi mereka di dalam kiblat. Dan ini mengandung pelajaran penting ya. Bagaimana kita di dalam kehidupan beragama, Nabi SAW sudah mencontohkan gitu bahwa agama ini tidak boleh ikut-ikutan ya. Bahkan Rasul SAW menegaskan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang dia itu mungkin mencoba untuk meniru-niru keadaan satu kaum, kegiatan satu kaum, ya, maka mereka termasuk bahagian daripada kaum tersebut. Nauzubillah min dzalik. Pesan yang luar biasa dari Jami Al-Aqsa ini, mari kita sebagai muslim harus memiliki ciri khas kita sebagai seorang muslim, dan kita harus bangga dengan ciri khas kita sebagai seorang muslim yang sudah disampaikan oleh Nabi SAW. Jangan sampai kita merasa terhina dengan ciri khas kita sebagai seorang muslim. Insya Allah kebanggaan kita dengan ciri khas kita sebagai seorang muslim itu yang akan membawa kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan inilah poros surga. Sahabat yang dicintai Allah, di kompleks Al-Aqsa ini lazim kita jumpai berbagai jenis burung yang berkeliaran bebas, tak terkecuali burung gagak. Sebagaimana kita ketahui, peristiwa pembunuhan manusia pertama kali adalah antara dua anak Nabi Adam alaihissalam, Qabil dan Habil. Ketika Habil membunuh Habil karena tipu muslihat iblis laknatullah yang menyusup rasa iri, dengki dan hasut kepada Nabi Adam dan seluruh keturunannya. Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya Qabil bagaimana seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Berkata Qabil, "Aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini? Lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini. Karena itu, jadilah dia seorang di antara orang-orang yang menyesal." Quran Surat Al-Maidah ayat 31. Namun sayang, tidak sedikit manusia di zaman modern ini mengkait-kaitkan kehadiran dan suara burung gagak dengan mitos tanpa dalil ataupun suatu ramalan. Seringkali orang beranggapan hadirnya burung gagak adalah pertanda kesialan yang akan datang menghampiri orang tersebut. Kemunculan burung gagak hitam acap kali dihubung-hubungkan dengan adanya kematian ataupun pertanda sebuah pesan akan datangnya berita kematian. Allah melarang umat Islam percaya pada ramalan apapun bentuknya, dan percaya pada suatu ramalan hukumnya haram.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Katakanlah Muhammad, tidak ada sesuatu pun di langit dan bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah, dan mereka tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan." Quran Surat An-Naml ayat 65. Sahabat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sedang di pagi hari begini ya, berada di pelataran Masjidil Aqsa, kita akan menjumpai banyak sekali ya burung-burung gagak yang mungkin berseliweran, ada yang di bawah, ada yang di atas, ada yang mendapatkan makanan dan lain sebagainya. Dan kalau saya mendengar suara burung gagak ini ataupun juga termasuk bagian dari Syam. Keberkahan Palestina karena menjadi tempat hijrah Nabi Ibrahim alaihissalam, tempat singgah Nabi Muhammad SAW ketika menjalankan Isra Mi'raj, dan tempat dakwah para nabi. Dakwah yang membawa misi agama tauhid dan juga lantaran keberadaan Masjid Al-Aqsa di tanah Palestina yang penuh berkah. Allah mentakdirkan Palestina sebagai tanah risalah para nabi dan peradaban manusia. Palestina adalah negeri para nabi. Dari 25 nabi dan rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran, 15 diantaranya ada di Palestina. Sahabat yang dicintai Allah, menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita sebagai umat Islam untuk memuliakan, mensucikan dan mengambil keberkahan Palestina, di mana di dalamnya terdapat Masjid Al-Aqsa. Sahabat yang dicintai Allah, di belakang kita terhampar bangunan megah dari Masjidil Aqsa. 144 hektar bangunan Masjidil Aqsa, dari ujung sana itu yang ada tembok benteng terus sampai ke Jami Al-Aqsa di sini. Ini tanah yang luar biasa diberkahi ya. Tanah para nabi. Dan kalau kita lihat Nabi SAW ketika Isra, beliau dibawa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tanah yang penuh dengan keberkahan. Kenapa Nabi Muhammad SAW dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Tidak langsung saja dari Masjidil Haram langsung ke Sidratul Muntaha. Ternyata kalau kita lihat Isra dan Mi'raj itu terjadi setelah Amul Huzn. Setelah Nabi SAW di tahun kesedihan itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bentuk ujian. Lalu ternyata setelah ujian itu Allah Subhanahu wa taala berikan hadiah Isra dan Mi'raj. Ini hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi perjalanan Isra. Pertanyaannya, kenapa tidak langsung? Kenapa harus Isra? Nabi saat itu sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang luar biasa berat sekali, yang membuat beliau sedih. Karena supaya beliau itu tidak merasa sendiri, dan Allah ingin memberitahu kepada Nabi bahwa sebelum Nabi Muhammad itu ada Nabi yang sudah bercucuran darah dan lain sebagainya, maka Nabi dibawa ke sini. Ketika di sini secara tidak langsung diajarkan, kalau seandainya engkau, wahai Muhammad, sudah bercucuran darah, maka tanah ini menjadi saksi cucuran darah para nabi sebelummu. Kalau seandainya engkau bercucuran air mata, maka tanah ini menjadi saksi cucuran air mata nabi sebelummu. Kamu tidak sendiri. Kuatkan mentalmu untuk berjuang di jalan dakwah. Kalau itu buat nabi, maka ini pun menjadi cerminan buat kita. Kalau seandainya saat ini kita berusaha berdakwah buat keluarga kita, buat orang lain, buat masyarakat dan tetangga kita, kalau seandainya kita sampai bercucuran darah, meneteskan air mata, kita bukan sendirian jalan di jalan ini. Para nabi sudah pernah meneteskan darahnya di sana, bercucuran air mata, berjuang untuk agama Allah. Dan sekarang kita lihat tetesan darah mereka, cucuran air mata mereka membuat mereka mulia di sisi Allah. Semoga semua keringat yang kita perjuangkan, kita keluarkan untuk berjuang di jalan Allah ini bisa mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah poros syurga. Sahabat yang dicintai Allah, bersafar ke Palestina, tidak lupa kita singgah di kota Jericho. Di kota ini, kita dapat menjumpai makom Nabi Musa alaihissalam. Komplek makom ini, melihat burung gagak ini teringat ya, kebanyakan ya dari kita itu menjadikan burung gagak ini sebagai mitos ya. Kalau seandainya ada burung gagak maka akan terjadi sesuatu atau tidak terjadi sesuatu. Atau kalau seandainya ada suara burung gagak maka akan terjadi sesuatu atau tidak terjadi sesuatu ya. Nah, ini kita perlu ketahui bahwa ini sesuatu yang dilarang di dalam agama kita. Kenapa? Karena ini termasuk bahagian daripada tatayur ya. Apa itu tatayur?
tatayur itu ketika menjadikan burung ya seperti ini ya, itu ada di antara burung-burung darah itu ada burung gagak di tengah begitu itu ya. Nah, itu suara burung gagak ataupun kehadiran burung gagak ini dijadikan perlambang A, B dan C. Ini termasuk bahagian daripada tatayur karena dulu orang-orang jahiliyah itu mereka itu percaya dengan burung. Kalau seandainya dia itu misalkan ingin melaksanakan pernikahan, maka diterbangkan dulu itu burung. Kalau seandainya burungnya ke kanan, maka jadi pernikahan. Kalau ke kiri, tidak jadi pernikahan. Ingin melaksanakan perdagangan, dia terbangkan dulu burung. Kalau burungnya ke kanan, maka dia jadi dagang. Kalau ke kiri, dia nggak jadi dagang. Subhanallah, ya. Hal seperti ini itu adalah hal yang dilarang. Karena apa? Menyandarkan takdir kepada burung, ya, tidak diperbolehkan. Jadi suara burung gagak, apapun bentuk suaranya, ya apakah dia menyeramkan ataukah dia menakutkan dan bentuknya ini tidak melambangkan A, B atau C dari kehidupan kita. Karena takdir kita yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Selama kita yakin terhadap ini semua, maka insya Allah akidah kita terlindungi dan Allah Subhanahu wa taala dengan akidah kita ini yang baik akan mendukung, memberikan yang terbaik untuk hamba-hambanya yang baik, dan inilah poros surga. Gimana Pak Mufni? 2 hari di sini sehat? Sehat Allah hati. Alhamdulillah. Usia berapa Pak Mufni? Baru 82 tahun. Masya Allah, 82 tahun nih. Iya. Tapi tetap semangat ya ke sini ya. Insya Allah. Kan rata-rata orang kalau ke sini takut Pak Mufni. Iya. Kenapa? Apa yang buat Pak Mufni di usia 82 tahun kok semangat main ke sini? Ingat, Atau ziarah ke sini? ingin semasa di masjid Al-Aqsa. Apa yang mau dilakukan di Masjidil Aqsa? Kan kita lihat dulu Ya. kita mau masuk aja diperiksa bahkan dengan tontokan senjata. Kok masih berani? Ya, suatu kebetulan Tuhan menentukan diri. Masya Allah. Jadi nggak ada yang ditakuti kecuali Allah. Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ya. Tapi Ya. waktu masuk pemeriksaan nggak ada masalah. Enggak, jadi saya silakan ya. Masya Allah. Sangkanya Nggak ada takut-takut. Memancing dia sangkanya. Oh iya. Sahabat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ini dengan Pak Mufni ya, usia 82 tahun bayangkan. Tetapi beliau tidak ada rasa takut sedikit pun ketika harus menginjakkan tanah di tanah yang berkah ini. Yeah. Tanah Al-Aqsa ya. Hanya satu keinginan beliau bisa mendapatkan rahmat Allah di usia beliau yang sudah senja. Ya, bagaimana beliau bisa mengisi waktunya semuanya dengan ibadah kepada Allah sehingga Allah ridho. Ongkos bagi beliau tidak menjadi soal. Karena kalau dibandingkan dengan nikmat Allah yang sudah diberikan kepada beliau jauh lebih banyak. Dan kesulitan yang ada dan lain sebagainya, dengan semangat yang ada pada beliau, kesulitan itu menjadi kecil. Mudah-mudahan pelajaran ini bisa kita ambil dari Pak Mufni sehingga kita yang mungkin lebih muda dari beliau tetap menjaga semangat untuk bisa hadir merasakan kenikmatan ibadah di Masjidil Aqsa ini. Dan inilah poros surga. Sahabat yang dicintai Allah, berbicara tentang Palestina tidak bisa lepas dari keberkahan yang menyelimutinya. Palestina adalah tanah pilihan. Allah SWT telah menetapkan keberkahan bagi tanah Palestina, tanah yang